Di ayat selanjutnya Allah menyebutkan tentang tabiat manusia yang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi yabturu 'inda raqa, di mana manusia tersebut yang ingkar tersebut dia sombong ketika dalam kondisi sejahtera, ya, ketika dalam kenikmatan, wa yaqnatu 'inda dharra, dan sebaliknya ketika dia dalam kondisi sulit, yaqnatu itu berputus asa. Ini tabiat manusia. Walamma dzakara ta'ala ma hala bitughatil mutajabbirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang terjadi kepada orang-orang yang tughat, yang membangkang, yang sombong, dzakara huna tabi'atal insan al-kafir. Di ayat selanjutnya Allah menyebutkan tentang tabiat manusia yang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi yabturu 'inda raqa, di mana manusia tersebut yang ingkar tersebut dia sombong ketika dalam kondisi sejahtera, ya, ketika dalam kenikmatan, wa yaqnatu 'inda dharra, dan sebaliknya ketika dia dalam kondisi sulit, yaqnatu itu berputus asa. Ini tabiat manusia. Kalau lagi senang, lagi lapar, Ingat lagi sama berlimpah, apa? Sombong. Kalau sebaliknya dia kemudian berkeluh kesah atau berputus asa. Maka kita baca dua ayat ini, ya. Faqala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu ay idza ikhtabarahu wa imtahanahu rabbuhu bin ni'mati fa akramahu wa na'amahu ay fa akramahu bil ghina wal yasari wa ja'alahu mun'aman fid dunya bil banini wal jari was sultan fa yaqulu rabbi akrama. Nah, ini menjadi catatan penting untuk kita bersama. Ini adalah tabiat manusia secara umum. Fa'amal insan, maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, bahasa kita kalau diuji oleh Tuhannya, ai idza ikhtafarahu wa imtahanahu. Makna ibtalahu adalah ikhtabarahu wa imtahanahu, diuji dan dicoba, begitu ya. Namanya juga ujian, namanya juga cobaan. Pasti setelahnya ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, sekarang ujiannya itu bin ni'mati, dengan nikmat, diberi kekayaan, diberi kekuatan, kekuasaan, dan seterusnya. Fa'akramahu wa na'amahu, lalu Allah memuliakannya, wa na'amahu, dan memberinya nikmat yang luar biasa banyak. Ay fa'akramahu bil ghina wal yasar, Allah memuliakannya dengan kecukupan, kekayaan, dan kemudahan. Wa ja'alahu muna'aman bid dunya bil banini wal jahi was sultan, kemudian dia diberi nikmat di dunia berupa anak-anak, pangkat, jabatan, kedudukan, dan seterusnya. Maka dia akan berkata fayaqulu rabbi akraman, dia akan berkata bahwa sungguh Tuhanku telah memuliakanku. Dia merasa ketika dalam kondisi seperti itu, merasa sebagai orang yang dihargai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mengaku sebagai orang baik lah, seperti itu. Misalkan Pak Titin sebentar lagi dipanggil berangkat haji. Berarti itu kan bagian dari orang pilihan, kenikmatan. orang pilihan. Kalau misalkan di hatinya, oh berarti saya lebih mulia daripada Pak Haji Irwan, nah itu nggak boleh, gitu kan. Jadi semuanya boleh itu aja adalah ujian. Yang penting itu apanya? Rasa syukurnya. Misalnya lagi, kita ngaji kemudian ada makanan, wah berarti yang hadir di sini itu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Belum tentu. Jadi datangnya makanan itu bagian dari ujian. Justru di sini ujiannya yang paling berat. Anda itu datang ke sini ngaji, apa makan? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau karena ada makanannya? Ujiannya di situ. Susah manusia begitu. Apakah sekarang kita yakin ketika tidak ada makanan kita masih tetap mau datang? Nah, ini menjadi pertanyaan. Yakin. Buktinya udah nungguin dari subuh. Jadinya nungguin dari subuh karena sudah yakin akan datang bubur, gitu kan? Akan datang apa berita tentang flash sale. Gitu. Itu dia.
Jadi maksudnya kalau kita berpikir, ngaji ini adalah sesuatu yang baik. Yang dibaca adalah tafsir. Tafsir itu apa? Membaca, mengkaji, meneladani, Memahami. ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang luar biasa nih. Berarti yang melakukan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi datang makanan, minuman, susu, teh yang luar biasa. Lalu terbersit di dalam hati kita apa? Jazakumullah. Kita semua yang ada di sini berarti orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu, kita harus koreksi. Ya, harus koreksi. Walaupun sebetulnya ini konteksnya itu kepada orang-orang Di luar, di luar. Konteks yang pertama, orang kafir itu dia merasa dimuliakan, dia merasa dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia dalam kondisi berlimpah ya, ketika dalam kondisi berlimpah. Makanya ada keterangan lain, ini para ulama katanya turun kepada salah satu orang-orang kafir Makkah yang bernama Ubay bin Khalaf atau Umayyah bin Khalaf. Jadi begini, ketika dalam suatu majelis orang ini duduk di samping orang yang kelihatannya kurang beruntung, pakaiannya lusuh, tampangnya lusuh, begitu ya, tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya. Lalu kemudian dalam hati terbersit, seandainya dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah tidak akan membiarkannya dalam kondisi seperti itu. Lusuh ya. Yang dijadikan ukuran di sini adalah kekayaan. Orang-orang luar juga berkata, seandainya agama Islam ini benar, gak mungkin pemeluknya itu menjadi orang-orang yang miskin-miskin, ditindas dan seterusnya. Itu penilaian orang-orang di luar sana. Di barat lah lebih banyak begitu. Oh, di barat Pak Haji. Di sini juga di Indonesia. Di barat sana, baratnya barat sana ya. Angin. Jadi ini teori umum. Gitu. Banyak yang begitu. Pokoknya lu jangan masuk Islam. Kalau lu masuk Islam pasti miskin. Masih miskin. Kemiskinan berarti menunjukkan ketidakberuntungan. Iya. Berarti mana coba peran Tuhan kamu? Kan kira-kira seperti itu. Maka orang kafir itu yang lebih parah, dia berkata, kamu bertuhan, Tuhan kamu katanya benar, ya kan? Kenapa Tuhanmu kalau memang keyakinanmu benar, kenapa tidak menolongmu di saat kesusahan? Nah, berarti sekarang mana kebenarannya? Jadi kalau misalkan Islam itu benar, Tuhannya menjanjikan tentang kemenangan, keberhasilan, lihat, kenapa sampai sekarang Palestina tidak juga merdeka? Mana Tuhanmu, gitu kan? Berarti apa yang kamu lakukan itu benar. Hanya isapan jempol saja. Jadi ini prinsip pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat ini terkait dengan salah satu tabiat manusia. Itu tabiat yang orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumusnya fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramahu. Kalau lagi berlimpah, lagi subur, lagi makmur, maka dia berkata, berarti kita itu sedang dimuliakan oleh Yang Maha Kuasa. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Wa amma idza ikhtabarahu wa imtahanahu. Sebaliknya kalau misalkan dia diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bil faqr dengan kemiskinan, wa tadyiqir rizq. Tadyiqur rizq itu maknanya adalah Allah menjadikan rezekinya itu sempit ya, seret begitu, macet kira-kira seperti itu. Fayaqulu rabbi ahanan, berarti Tuhanku ini sedang menghinakanku. Ay fayaqulu ghafilan an hikmah. Dia berkata ya, padahal sebetulnya dia itu tidak memperhatikan hikmah yang ada di dalamnya. Inna rabbi ahanani bitadyiqihi rizqa alayya. Sesungguhnya Tuhanku telah menghinakanku dengan cara apa? Menyempitkan rizkiku. Qala Al-Qurtubi. Di sini kemudian Al-Qurtubi berkata,
Wa hadhihi sifatul kafir. Ini alhamdulillah ya, yang berkata seperti ini dikatakan oleh Al-Qurtubi, oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, wa hadhihi sifatul kafir, ini adalah sifatnya orang-orang yang kafir, alladzina la yu'minu bil ba'tsi, yang tidak beriman, yang tidak mengimani hari kebangkitan, begitu ya. Nah, kemudian dijelaskan wa innamal karamatu indahu wal hawanu bi kasratil hawdi fid dunya wa qillatuh. Jadi ukuran kemuliaan dan kehinaan menurut dia orang kafir itu ukurannya adalah materi, yaitu kasratul hadzi fid dunya wa qillatuh. Kalau hartanya banyak, uangnya banyak, berarti dia dimuliakan. Kalau kere, miskin, papa, berarti dia dihina. Jadi ukurannya itu ukurannya dunia. Wa apal mukmin, ini kebalikannya. Adapun orang yang beriman, fal karamatu indahu an yukrimahu Allahu bi ta'atihi wa taufiqihi al muaddi ila hafdzil akhirah. Jadi ukuran kemuliaan bagi seorang mukmin adalah apakah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mendapatkan taufik, artinya dibimbing ke jalan agar mendapatkan kehidupan akhirat yang layak, yang luar biasa. Wa in wasa alaihi fid dunya hamidahu wa syakarahu. Maka konsekuensinya bagi orang yang beriman itu, seandainya rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memuji Allah lalu kemudian bersyukur. Wa innama angkara ta'ala ala insani qawlahu rabbi akraman wa qawluhu rabbi ahanan li'annahu innama qala dzalika ala wajhil fakhri wal kibr. Jadi dua kata ini, akroman, ahanan, kenapa dua-duanya dianggap tidak baik begitu ya? Tadi kan telah memuliakanku, telah menghinakanku. Kenapa dua-duanya ini dianggap tidak baik? Ya tadi jawabannya yang mengucapkan adalah orang kafir. Dia mengucapkan seperti itu, inna maqala ala wajhil fakir, menunjukkan kesombongannya. Nih, saya orang kaya, berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sampingnya orang kere, maka orang yang dihina oleh Tuhan. La ala wajhi syukur, bukan mengatakan seperti itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ahanan ala wajhi tasyakki minallahi wa qillati sabri. Wa kana al-wajib alaihi an yashkura 'ala al-khairi wa yasbiru 'ala asy-syarri. Wa lihadza rada'ahu wa zajjarahu kalla bal la tuhibbuna yatim. Jadi intinya kita sampai di sini saja. Yang seharusnya dilakukan adalah ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala harus bersyukur. Kalau sedang diuji dengan kekurangan berarti harus bersabar. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dua ayat ini, paman insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini sifatnya orang kafir yang menilai segala sesuatu dari materi. Kemudian berikutnya wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ini juga sifatnya orang kafir, karena orang yang beriman itu tidak seperti itu.